Amin. Masih dalam cakupan pasal yang kedua pada menyatakan khauf, yaitu rasa takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal yang kedua dari 10 pasal tentang taat batin. Yang pertama sudah kita bicarakan, yaitu adalah taubat. Nah, yang kedua adalah khauf, yaitu rasa takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan Dia itu dengan syurga, seperti firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang yang takut akan makam Tuhannya dan menegakkan ia akan dirinya daripada yang disukainya, maka bahwasanya surga itu yaitu tempat kediamannya. Jadi orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nantinya dijanjikan bahwa tempatnya itu ada di dalam surga. Khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Nah, terus setelah khauf itu yaitu menahan nafsu daripada keinginan-keinginan. Jadi hanya takutan aja masih belum cukup. Ditambah lagi di situ untuk menahan hawa nafsu. Takutan menjadikan orang berbuat taat. Berbuat taat itu adalah sesuatu yang ada disenangi oleh nafsu. Jalurnya sehingga orang yang berbuat taat ini harus bisa menahan keinginan hawa nafsu. Karena sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu, dan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Nah, makanya bila orang berbuat taat itu harus bisa menahan dan harus bisa mengendalikan nafsu. Bila kada bisa, nah maka taatnya itu akan tidak sempurna. Karena apa? Karena nafsunya kadang tujuh lawan berbuat taat. Ini duduk namanya kan nafsu paling kada hendak namanya. Tapi akal kan tentang apa tuh namanya nyuruh ujian akal daripada duduk ada bapak karuan, daripada duduk kada napa digawi, baik sama sikit ya duduk nikah itu ujian akal. Mau main ikuti akal, nah yang kita dudukkan beruntuk mengenai ini mau mengikuti apa tuh keinginan akal. Tapi menahan tapi amun mau tuh mengiringi tanpa ujian nafsu ada hakun. Makanya duduk di sini. Nang nyaman tuh duduk di mana? Di warung. Nah, sambil santai, sambil marupit, sambil berumpu, sambil berkopi, ya kan? Nah, pada kerasaan 5 talah pais, ya kan? Duduk maruntuk itu tadi tuh katuju nafsu nang kayak itu.
Amun nang kayak ini, kita dapat tujuan nang kayak ini. Nah, tapi kita harus bisa menahan keinginan nafsu itu, harus bisa kita melawan keinginan nafsu itu. Nah, dapat tujuan nang kayak ini, kita lawan. Jangan harus mengumbar. Nah, apa yang diinginkan oleh nafsu, akhirnya kita kata hawa berbuat makan. Di nafsu masalahnya, nah apa yang disalahkan nafsu, nah harus kita bisa untuk apa namanya menahan, jangan sampai kita selalu apa namanya melanjurkan apa yang dikehendaki oleh nafsu kita. Nah, jadi orang yang takutan yang ia menahan daripada keinginan hawa nafsu, maka orang yang takut ini akan mendapatkan tempat nantinya di dalam surga. Dia harus bisa, terus selain kita rasa takut kepada Allah, harus bisa melawan hawa nafsu. Kita menyambatnya langsung ke hawa nafsu. Kalau dalam istilah yang sabujurannya, nafsu itu adalah orangnya, hawa itu adalah keinginannya. Kita nyambat langsung jadi hawa nafsu. Nah, jadi hawa itu keinginan yang dikehendaki oleh nafsu, sedangkan nafsu itu adalah dadiahnya, orangnya, nambah kehendak. Nah, itu ngarannya nafsu. Sedangkan yang dikehendakinya itu ngarannya hawa. Lalu kita sambung menjadi hawa nafsu. Nah, jadi jangan sampai kita menurutakan dengan keinginan hawa nafsu. Kenapa? Karena pada dasarnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan. Itu awal nafsu tuh. Seberataan kita awalnya berisi nafsu ini adalah ammarah bisu, selalu membelokkan kita kepada kejahatan. Tapi amun kita bisa menahan hawa nafsu tadi, bisa kita melatih hawa nafsu tadi, bisa kita mengelola nafsu tadi, nah maka nafsu itu semakin naik derajatnya. Dari derajat apa namanya ammarah, nah maka nanti naik menjadi derajat lawamah. Apa lawamah minta? Nafsu nak mencela. Jadi nafsu nak mencela ini apa? Bila kita berbuat maksiat, nah lalu di situ ada perasaan bersalah kan apa? Jadi kita melakukan itu kan apa? Tahu itu tidak, nah itu lawamah namanya. Bila kita terus kawat mengelola nafsu tersebut, nah maka bisa naik lagi nafsu tersebut menjadi nafsu mulhimah. Ya, nafsu itu ada 7 macam penamaannya tuh. Nafsunya ingin tujuan, tapi narannya belain-lain, tergantung nang kayak apa kita mengendalikannya. Lain nafsu ini seikung nafsu, 2 nafsu ini ada. 1 nafsu itu tergantung bagaimana kita mengelola dan mengendalikannya, nah maka naramnya balain-lain. Bila kita kadang awal mengendalikan, lapas selalu nafsu itu, nah itu narannya amarah tadi itu. Selalu hendak berbuat ada apa tuh nyaman aja. Ada hendaknya berbuat ibadah, itu narannya nafsu amarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu nafsu kita sabarataan asalnya terdiri dari nafsu ammarah. Nah, tapi tergantung ketika kita kawat mengelola, kawat menahan keinginan nafsu tadi, maka nafsu itu bisa menjadi nafsu lawamah. Artinya nafsu itu bila sudah tak ikuti,
kita lanjurakan berbuat apa yang dikehendaki oleh nafsu, lalu nafsu itu merasa apa tuh, bukannya merasa malah mencela atau ada perasaan apa jadi kita buat itu jadi apa jadi berbuat maksiat kenapa melakukan. Nah itu adalah caranya nafsunya sudah lawamah, mencela ini. Bila kawah lagi kita tuh mengandalkan nafsu tadi, narapnya nafsu mulhimah. Artinya nafsu mulhimah ini nafsu yang memberi ilham, nafsu yang memberi petunjuk, ini kebaikan, ini bagus, ini bagus. Nah tuh mulhimah sudah nafsunya. Ibarat binatang liar tuh inya sudah kada tapi liar badan. Tahu sudah kama manusiaan tuh. Nah jadinya kada takajub lagi orang manusia kita. Itu nafsu. Nah itu juga. Bilanya sudah nafsu ini selalu kita kelola dengan baik, kita tahan dan kita napa yang diinginkan nafsu kada kita inginkan, kada kita turutakan, nah maka nafsu tadi bisa menjadi nafsunya nafsu mulhimah, sehingga lawan kebaikan itu inya kada tapi asing lagi, lawan kebaikan itu inya kada tapi liar lagi. Nah semakin kita kawat mengelola nafsu tadi, maka naik lagi nafsunya itu menjadi nafsul mutmainnah. Nah, sudah nafsul mutmainnah itu sudah nafsu yang bisa diajak tenang di dalam beribadah, dalam kebaikan. Nafsu itu ada protes lagi, tenang, suka, malah ini merasa apa tuh namanya, merasa nyaman di dalam beribadah itu. Nah itu sudah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Bila sampai dalam tingkatan ini sudah menjadi nafsu yang baik. Malah apa namanya, bila dibawa kesia-siaan tadi itu, nafsu ininya merasa kada nyaman, malahnya merasa tenang di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nafsu. Tapi pak prosesnya harus bisa kita melawan dan menentang apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu tersebut. Mun maasiakan apa yang ujian nafsu, kada ada habisnya. Bah nafsu kita ini sangnyakan baka hendak mengapa aja tuh dikehendakinya. Keinginan nafsu itu kada ada habis-habisnya. Bila kita turutin itu, nah kita akan kalah, kita akan kada kalah mengempatin itu. Jadi harus kita bisa menahan daripada keinginan hawa nafsu tersebut. Amun maasiakan kehendak tulang ke pasar basang duit 500.000 kada cukup. Mun maasiakan kehendak, tapi mun kita maasiakan apa nang perlu, nah maka insya Allah 500.000 itu mayum aja ke pasar, ya kan? Mun menghendaki keinginan nafsu tuh, nah jalan ke pasar, melihat selawat, hendak mengkar selawat, melihat baju bagus, mengkar baju, melihat pakaian, melihat ini, melihat makanan, melihat itu, hendak ditukar samnyaan. Jika hendak nafsu, akhirnya apa tuh? Iya tadi tuh baru sampai ke ujung lagi pasar itu habis duit 500 tadi. Kenapa? Karena melanjurakan apa memang dikehendaki nafsu tadi. Ya memaasiakan nafsu ada habis-habisnya, ada cukup-cukupnya untuk memaasiakan nafsu. Tapi memaasiakan keperluan kita nang mana nang kita perlu, nang apa nang dikehendaki tapi itu kada perlu, jangan ditukar. Insya Allah cukup aja duit itu. Nah jadi itu memaasiakan nafsu kada ada habis-habisnya. Ya nafsunya apakah hendak harus nang tentang hal-hal yang nyaman, hal-hal yang apa namanya, yang disukai oleh nafsu itu kada ada, nafsu itu nang kada hendak sabarataan.
kecuali dalam ibadah natu nafsu itu nya kada mau gitu. Mun dalam masalah dunia tuh nafsu tuh pakai handak kayak itu seberapa apa nang dilihat handak aja terus itu keinginan hawa nafsu kada kawa kita mengalutin itu terus. Jadi menginginkan menundukkan hawa nafsu itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menentang apa yang diingini oleh nafsu. Nafsu tadi kan nyamannya duduk santai di warung aja sambil mengopi untuk handak nafsu itu kita tentang bahwa masih bahwa duduk etika amun tarus-tarusan kayak ini lalu ada merasa nyaman lagi duduk di warung itu malah merasa nyaman duduk etika. Tapi apa kita biarkan dengan itu malah karena kita ada merasa senang duduk di masjid malah merasa terpaksa duduk di masjid itu karena apa? Karena nafsunya kada tenang, nafsunya kada hendak dibawain kayak itu. Nafsu itu masalah keduniaan tuh melihat orang kayak itu hendak kayak itu juga, hendak kayak itu juga. Itu nafsu tuh kada berhabisan. Tapi mau melihat orang yang ibadah nafsu kita kadang sedikit dikit tuh merasa apa menghendaki kayak itu juga rasa kadang orang jurutan ke masjid nafsu melihat kayak itu tapi kada mau tageritik anak tulang kayak itu tuh kada mau nafsu nak ada tuh akal aja gitu. Tapi mau orang nukar kendaraan, nafsu hendak juga nukar kendaraan. Bila orang udah rumah, nafsu hendak juga udah rumah. Bila orang nukar apa namanya TV hanyar, jam hanyar, HP hanyar, nafsu tuh bergejolak hendak juga. Tapi bila orang sembahyang berjamaah, kadang nafsu kita tuh tergerakkan kadang malah merasa biasa aja. Nah ini bang nafsu kita ada. Jadi melihat orang ibadah rajin nafsu kita ada tapi heran-heran. Tapi bila melihat orang dari segi keduniaan, nafsu kita hendak kayak itu juga. Bahkan merasa tersaingi. Kayak itu lah. Melihat kawan nukar nang hanyar, jauh di seorang kalah. Maka seorang begawi juga. Maka seorang bergaji juga, malah gaji seorang tinggi padanya lagi, dinya pernah hanya seorang kada, itu nafsu dah. Menasihatkan nafsu tuh, iya kada ada habisnya tadi. Ya jadi itu nafsu bila melihat orang nyaman, hendak nyaman juga, melihat orang tulung, hendak tulung, melihat orang kawin, hendak kawin juga, tapi melihat orang mati, kain-kain aja jadi nafsu. Nah, itu nafsu. Ada dalam hati kita tuh ada kali tak besit gitulah bahwa tuh meninggal, aku ini meninggal itu kayak itu kan suatu hal saat kayak itu juga ada terbesit dalam hati kita kayak itu. Tapi orang juga isi baju hanyar lalu dia lagi hati itu hendak jual nukar gimana nukar berapa harganya, nah lalu bertakun-takun dulu dah duit kada ada hutang ya kan. Walau mencicil kada bapak tukar wayah ini saking apa tuh memuasakan nafsu itu biar kada berduit berhutang. Apalagi tuh ada papa ulahan yang dibuka apa aplikasi kurang penjualan rumah. Nah buka si P, buka si media, apa itu media apa terlarang itu tak bukan sih tak bilang samnyaan hal itu tarik. Kenapa? Karena promosinya murah-murah pulang duit kada ada, lalu dia lagi buat hutang di situ. Kenapa caranya hutang itu? Oh, adakah yang tahu? Kenapa caranya Supipai kan? Wah, Supipai. Situ hutang sini nama Akil Supipai. Akil kan si anu keaman, nggak tahu juga itu ya kan? Situ hutang. Saking kada duitnya tuh hakun aja nukar. Ia merahasiakan hawa nafsu tadi, merasa murah, merasa apa namanya kesempatan tanggal cantik. Padahal barang itu tak pakai kan kada. Hakun aja teman kenapa murah
seperti menyenangkan hati daripada menyenangkan nafsu daripada tahan nafsu itu padahal tak pakai jangannya menukaran itu yang ada signifikan dia berhutang mereka memasyarakat nafsu ada memikirkan apa-apa lagi hendak kayaknya duit kedada apalagi kalau ada nama minjamin kayak itu baginya iya setiap hari tukang paket datang patuh lawan tukang paket tentang ya kan apa satu matumat datang paket satu matumat datang paket tahu dia dan laki begawi tumbang-tumbalik mencariakan duitnya ya kasih dia tinggal pecek ya pecek nah supi nama Cimudi kan mohon wayah ini biar kada berduit apa pecek kita kaina bila datang hanya bayari nah Allah ada laki kelimpungan mencariakan duitnya sudah ditukari dahulu sudah duitnya belum dibayari wayah ini kita memaksiatkan hawa nafsu itu kada ada habisnya. Jadi nafsu itu harus kita tekan, nafsu itu kita harus lawan. Bila kita terus melawan nafsu tadi, maka nafsu itu akhirnya bisa berubah menjadi nafsul mutmainnah. Bila sudah menjadi nafsul mutmainnah, maka nafsu tadinya akan merasa tenang walaupun dibawa dalam kebaikan. Sehingga dari mutmainnah ini semakin lama akan naik lagi menjadi nafsu radiyah. Dari nafsu radiyah naik lagi menjadi nafsu mardiyah. Dari nafsu mardiyah naik lagi menjadi nafsu kamilah. Habis itu nafsunya tingkatannya jadi 7 macam. Ada amarah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, dan ada kamilah. Jadi bila sudah sampai pada titik mutmainnah, nah maka ini akan sendirinya naik pada radiyah dan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu dikhitab oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, namanya jadi radiyah mardiyah. Sehingga nafsu kita itu menjadi nafsu yang kamilah, nafsu yang sempurna. Tapi harus melalui latihan-latihan, harus melalui sesuatu yang ada nyaman. Karena menentang nafsu itu sama halnya memilih jalan yang ada nyaman. Kalau menuruti nafsu itu jalan nyaman, tapi kalau menentang dengan nafsu itu jalan yang ada nyaman. Tapi amun kita terus menjalani jalan yang ada nyaman ini, akhirnya karena nafsu itu menjadi tunduk. Bila kita turuti terus nafsu itu salawasan nangka kaya itu, jadi nafsu kita kada berubah-ubah. Iya punya Imam Al-Busiri ya kan, wan nafsu katifli indohmil musyabba ala hubbir radai wa intabtim ma yang fatimi. Wan nafsu katifli indohmil musyabba ala hubbir radai wa intabtim ma tabtim ma yang fatimi. Itu kan nafsu itu kayak anak halus. Kenapa anak halus itu? Bila inya tuh selalu menyusup kada di samping kakanakan itu sampai kaganal kayaknya menyusup. Tapi amunnya kakanak ini di samping, biar aja inya menangis dulu, biar aja inya naratnya tuh meruncak-runcak dulu anak menyusup, jangan disusui. Akhirnya kayaknya terbiasa inya lalu ampek menyusul tersebut. Bilanya disamping, dikarasi, dilawan, ditentang, akhirnya inya kakak tuh ampek kada lagi menyusul. Malah sumpannya menyusul sudah ganal. Tapi amunnya dilanjurakan ya sampai ke Tuhan menyusul.
nggak kisah pulang kan, karena satu hal menyusun lain pulang kisahnya. Jalan kisah maling naik ke rumah, ampun rumah ini orangnya begundul. Sekali naik maling, pas satu kalau rumah begundul ini sedang menyusup, orang bini itu. Imbah maliat itu melacung maling ini, ada hendak lagi naik situ, buka kawan nang di bawah buka karena kawan ini buka tadi mau naik tadi buka nang di bawah buka juga, carucungan buka. Ujar nang kawan nang di bawah, kada tahu kisahnya. Kenapa jadi buka? Kalau usah kita naik situ, jangan. Kenapa gerak? Anaknya kenal benar. Mun anaknya ganal itu kayak apa abahnya itu. Misalnya abahnya namanya Yusuf. Nah, dia itu salah sekira si maling ini salah kira. Takutan maling. Saking ganalnya tuh orangnya namanya Yusuf, tapi itu anaknya juga kayak itu. Dia maling apa lagi abahnya? Sebenarnya abahnya juga itu namanya Yusuf. Itu narapnya apa namanya? Kembali pada pembicaraan dari nafsu kita. Bila ada anak halus itu disaping sampai umur 2 tahun, kada disaping seharusnya kayaknya panjang menyusu aja. Itu aja, jangankan susu, akan-akan bilanya tuh kada diambil dari mau dut kadang-kadang. Nah apa tuh nang empengnya. Nah bila kada diambil itu bisa sampai ke ganal sampai ke istri itu tetap empeng begitu. Kenapa? Katanya tak biasa namanya itu kada di samping. Jadi jangan sampai kita nafsu kita ini kita turuti terus saja. Nah maka salah lawasan nafsu itu menjadi nafsu amarah ini. Kada mau berubah nafsunya. Tapi mau kita karasi ya, kita lawan ya, insya Allah nafsu itu kayaknya menjadi tunduk. Ketika tunduk dapat kita kendalikan. Ketika kita kendalikan maka nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Sehingga mau sudah menjadi nafsu yang tenang, nah maka inya dibawa beribadah itu pun malah menjadi senang. Merasa nyaman dalam beribadah, merasa nikmat dalam beribadah. Itulah disebut dengan nafsu mutmainnah. Tapi nafsu ini pulang tuh amun kadang kita lawan terus, nah jangan merasa menang aja. Karena nih menang itu belum tentu bisa seterusnya. Karena nafsu ini selalu melawan, ada mau tunduk. Kalau kamu udah sekali kita kalahkan, lalu tunduk, ada ini melawan pulang. Makanya asal penciptaan nafsu itu ketika dimasukkan dalam neraka diadab oleh Allah Ta'ala, dapat ditanyakan kepada nafsu siapa aku, siapa ikam. Inya mengatakan aku ikam, kemudiannya lawan Allah Ta'ala. Masukkan dalam neraka pulang. Tetap saja sampai 1000 tahun angkit pulang nafsu itu. Tanya akan pulang siapa aku, siapa ikam, tetap aku ikam. Imbah dimasukkan neraka, jangan diberi makan, jangan diberi minum. Akhirnya hanya nafsu itu mengakui anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Artinya nafsuku selalu melawan. Walaupun dia sudah kalah, tapi amun kada kita tekan terus, amun kada kita lawan terus, maka nafsu ini bisa mengalahkan kita kelak. Ini nafsu itu kada ditekan terus, akhirnya ia bisa menjadi liar pula, bisa memulih ke asal pula, bisa menjadi nafsu amarah pula, karena kita kalah melawan, kada mau menentang terus. Nah asalnya dahulu rajin sembahyang, nah itu berarti nafsunya bina kalahkan sudah. Pak wayah ini kada kita lihat lagi sembahyang berjamaah. Nah berarti nafsunya pula kuat pula nafsu ini. Nah jadi jangan merasa menang, karena nafsu setiap saat, setiap waktu inya selalu menentang dengan kita, dengan akal kita. Sehingga jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu.
Nah inilah sempurnanya manusia tuh. Karena diciptakan oleh Allah adanya akal dan adanya nafsu. Ini kesempurnaan. Kalau malaikat ini hanya ada akal, ada nafsu. Sehingga bila disuruh sujud, salah wasannya sujud. Disuruh rukuk, salah wasannya rukuk. Kadang merasa lapar, kadang merasa capek, kadang merasa lapar, kadang merasa haus dan lain sebagainya. Kenapa? Ini ada nafsu. Namun kita manusia ini ada berisi nafsu, tapi di balik itu pun ada berisi akal. Nah jadi kita ini berisi keseimbangan antara nafsu lawan akal. Kalau malaikat ini berisi namanya akal aja, kada berisi nafsu. Makanya Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah terdiri dari jenis kita juga, dari manusia juga. Kenapa? Agar bisa kita mengumpati. Namun diangkat oleh Allah jadi Rasul, jadi Nabi itu adalah malaikat. Nah kenapa kita mengumpati? Nang dijadikan itu adalah manusia juga sama, nang berisi nafsu, nang berisi akal juga. Nah sehingga kita kawat mengumpati dan menuruti Nabi dan Rasul tersebut, karena sama-sama manusia, sama-sama berisi akal dan berisi nafsu juga. Nah jadi manusia ini antara keseimbangannya berisi akal dan berisi nafsu. Tapi kalau binatang, nah sebelahnya aja berisi nafsu aja, tak ada berisi akal. Sedangkan malaikat tadi sebelahnya aja juga berisi akal, ada berisi nafsu. Kita kedua-duanya. Nah tapi nang dua ini harus bisa kita kelola. Jangan sampai akal kita dikalahkan oleh nafsu kita. Bilanya kalah tadi maka jatuhnya nak kayak binatang. Tapi bila bisa akal ini mengalahkan nafsu, nah maka jatuhnya kayak seperti mana malaikat menjadi mulia. Jadi mulia dan hinanya manusia tersebut, apakah inya bisa mengikuti akalnya atau malah inya tunduk lawan nafsunya. Nah jadi orang yang takutan lawan Allah dan juga menahan daripada keinginan-keinginan hawa nafsunya, maka orang tersebut nantinya akan mendapatkan surga, yaitu fa'innal jannata hiyal ma'wa. Maka bahwasanya surga itu yaitu tempat kediamannya. Dan firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dua surga. Jadi orang yang takutan lawan Tuhannya, nah itu akan mendapatkan dua surga. Dua surga ini apa maksudnya? Nah sebagian ahli tafsir mentafsirkan jannatani ini, dua surga ini adalah satu surga yang terdiri perabotannya itu semuanya dari emas, dan satunya lagi terdiri dari perak. Nah sehingga jannatani, dua surga, satunya terdiri perabotannya semuanya dari emas, dan satunya lagi terdiri dari perak. Itu bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pasal yang kedua, yaitu menyatakan takutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faslu Tsalitsu Fiz-Zuhdi. Nah ini pasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Apa itu zuhud? Nah kaitan kita sambung ulang bahasa. Itu aja kan dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam badan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Urut minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Kami terima wakaf langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Jarhan bin Haji Hashim, Sania binti Hamzah, Zuhriyah binti Jarhan, Muhammad Hatta bin Said, Asia binti Abdul Samad, Muhammad Hiri Wardani.